Hey again everyone, welcome back again the Bitcoin update. Guys, happy weekend, happy Friday. Ini adalah update setelah kemarin sempet failed ya. Jadi bukan failed sih. Jadi lagi live streaming asik-asik, tiba-tiba ada technical problem, jadi nggak bisa dilanjutin. Ya tapi saya appreciate buat teman-teman yang udah support. Kita bakal adain live streaming lagi, maybe on the weekend. I will let you guys know ya kalau misalkan udah memungkinkan ya untuk melakukan live streaming ya. But guys, anyway, ini saya pakai background-backgroundan ya ala-ala, penasaran sih, pengen tahu menurut kalian gimana, oke nggak ya untuk kita terusin kayak gini, atau kalian lebih suka dengan format lama gitu kan. Ini karena sebenarnya kayak ya ada hilang-hilang dikit gitu ya. Tapi ya udahlah ya, nggak terlalu, mudah-mudahan nggak terlalu ngefek-ngefek banget, karena yang penting kan utamanya adalah chartnya ya kan. So guys, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan ya. First things first, kita pengen update kalau China udah balas tarif lagi. US juga kasih penekanan, katanya tarifnya dari US ke China itu 145% tuh ya. The decision follow clarification from the White House earlier this year that US tariffs on Chinese goods had risen to 145%. Langsung dibales sama China 125%. Sore sih kejadiannya. Apa yang terjadi tuh sore-sore tadi teman-teman? Nggak ada. Ya, kalau kita lihat market udah biasa aja gitu kan. Kayaknya masalah tarif berbalas tarif ini mereka udah menanggapinya dengan biasa gitu. Nggak terlalu efek banget ya untuk pergerakan market secara keseluruhan pada posisi saat ini. Sebenarnya kalau kita ngelihat kondisi begini berarti market tampaknya lebih ke concern ya terkait dengan 90 hari tarifnya Trump yang di stopin itu. Dan kalau kita lihat berdasarkan price actionnya, so far sejalan gitu dengan live streaming yang kemarin kita bahas sama teman-teman. Dalam tanda kutip, ya memang kita antisipasi kemungkinan untuk dia mitigasi level tertentu. Dan level itu berdasarkan yang saya post ya, teman-teman sekalian di sini adalah level yang sama dengan yang saya jelaskan pada saat live streaming. Jadi inefficiency di range 80.000 sampai 78.000. And yeah, we get that inefficiency di field. Habis itu Bitcoin rebound. Ya walaupun reboundnya poco-poco gitu ya. To be honest, saya nggak terlalu suka dengan proses reboundnya gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, ya setelah akhirnya masuk ke sesi New York, I think much better ya. Setelah ada konfirmasi gitu. Jadi begitu New York open, apa yang kita bisa lihat teman-teman? Oh iya, harga sempat turun tuh ya kan, rejected. Tapi kan ini biasa ya, kalau misalkan lagi New York tuh emang kayak begitu. Dia kayak pura-pura sweep atas gitu kan. Ini apa ya, saya salah bagaimana nih ya, nggak keluar ya. Bentar. Nah ini dia ya. Ya tiba-tiba kayak gimana ya, kayak pura-pura gitu teman-teman ya, banyak-banyak diving gitu kan ya, kayak wah nge-sweep atas nih, terus kemudian dia rejected gitu kan, orang pikir wah ini bakal drop nih. Ya memang sebenarnya kalau misalkan berdasarkan structure sendiri, lihat time frame 5 menit, apa yang kita lihat teman-teman, it's a structure shift gitu kan ya, price create higher high, dia U-turn, habis itu pullback ya kan, tipis aja teman-teman, ini sebenarnya bisa bikin dia turun lagi gitu. Kalau lihat dari 5 menit nih, perspektifnya kayak begitu. But at the same time, kalau kita cek on the hourly time frame, terutama time frame besar gitu ya, apa yang kita bisa lihat teman-teman, ini adalah SNR yang harusnya bisa dipertahankan oleh Bitcoin ya, dalam tanda kutip ya, somehow kalau misalkan dia maintain main di atas level atau area itu, ya ada harapan lah untuk weekly bisa closing dalam keadaan baik, dalam tanda kutip bullish engulfing candlestick pattern. Tugasnya cuma satu, bertahan aja nih hari Jumat, Sabtu dan Minggu, that's it. Oke, Sabtu Minggu market nggak terlalu gerak, ya kan? Jumat masih ada pergerakan. Kenapa? Karena S&P 500, Nasdaq sama-sama masih buka. S&P 500 gimana? Ya kalau per hari ini sih New York Open dia nggak ngapa-ngapain, masih konsolidasi ya. Bedanya kalau Bitcoin ketolong dari pagi gitu. Jadi dari pagi dia udah naik, jatuhnya udah kayak berusaha untuk nutup dalam keadaan positif. Jadi kalau kita lihat dari perspektif time frame daily, ya concern kita cuma satu actually, adalah trendline ini gitu. Sebagai salah satu pertimbangan apakah Bitcoin masih akan rejected dari situ dan menciptakan lower low, menciptakan kepanikan lagi, menciptakan kondisi extreme fear lagi, atau Bitcoin udah tahan banting ya dengan berbagai tarif ini, dengan kondisi kita sudah lihat ya kemarin CPI-nya negatif,
bagus ya kan, turunnya jauh. Sekarang hari ini nih kalau kita lihat core PPI dan PPI dua-duanya negatif teman-teman. Ini harganya turun, oke, bukan inflasi lagi tapi turun per bulan Maret. Ya, dari yang rata-rata kenaikannya 0,1 atau 0,2% turun jadi minus 0,4%. Kenapa bisa begitu? Ya logika berpikir kita ya efek samping dari daya belinya yang menurun gitu aja. Ya kan? Daya beli menurun artinya kan permintaan berkurang. Ya udah. Simpelnya seperti itu. Nah, tapi di sisi lain jam 9 malam nih kita ngelihat Michigan udah ngeluarin expectation inflation untuk tahun pertama dan angkanya 6,7%. Jadi dinaikin lagi. Ya saya sih bercandanya sama teman-teman di SAG nih, jangan-jangan Michigan dibayar nih sama Federal Reserve ya, supaya Federal Reserve itu punya justifikasi. Ya justifikasi atau pembenaran dalam tanda kutip untuk mengatakan bahwa menurut mereka kita masih oke gitu loh untuk pertahankan suku bunga. Ya, menurut mereka bahwa kita nggak perlu pangkas buru-buru gitu. Tadi kalau nggak salah saya ada ngecek di Financial Juice ya, di situ ada update statement dari Federal Reserve punya anggota. Di sini ada Fed Musalim ya, dia ngomong di sini ya, I expect growth this year to be lower than trend. I'm monitoring the economy, banking system, and capital market closely. Kayaknya before itu deh ya, sebentar saya double check dulu teman-teman. Fed Musalim masih Musalim. Kemudian di sini nih sekitaran jam 8 harusnya ya. Coba kita lihat. Ini dia ya, Fed Colin. Dia bilang apa? I would expect inflation well over 3% this year due to tariffs. US-China tariff hikes are extremely concerning. Ya kan, it's hard to invest in time of big uncertainty, bla bla bla. Ya, I won't roll out a downturn. Artinya dia nggak ngomong-ngomong kalau udah oke dengan pemangkasan dan bla bla bla. Ya, teman-teman lihat sendiri ya. Mereka masih kekeh gitu mempertahankan argumentasinya bahwa Fed itu nggak perlu pangkas sesegera mungkin. Alhasil apa ya, kalau kita lihat ya dari perspektifnya Fed Watch Tool, kita bisa lihat dari segi probabilitas, ini kan juga market gimana nih reaksinya. Sebenarnya market harusnya ya, kalau saya berpikir pakai logika saya sederhana teman-teman, udah lihat inflasinya turun mah harusnya mengharapkan 4 kali rate cut gitu. Tapi kenyataannya, based on conditional meeting probability, terus berdasarkan statementnya, kayaknya penekanannya lebih kuat, sehingga melihat bahwa pemangkasan suku bunga tahun ini itu jatuhnya hanya 3 kali aja gitu. Terjadi di periode bulan Juni, jadi Mei estimasinya masih kecil, kemudian pada bulan Juli, lalu tambahannya di bulan Oktober senilai 37,5%, angkanya nanjak. Tadinya di Desember mau rate cut sekali lagi, tapi ini udah malah berubah lagi jadi 32,8. Ya ini masih volatile lah, kita nggak tahu ya nanti di bulan 5, di bulan 6, kira-kira meetingnya mereka kondisinya gimana, statementnya Jerome Powell gimana, sehubungan dengan CPI dan core CPI, apakah mereka akan bersikukuh mempertahankan argumentasinya kalau inflasi tetap akan naik dan lain-lain gitu. Jadi ya pada akhirnya itu yang bikin market jadi agak sulit ya untuk dapat performance terbaiknya, terutama pada kala atau pada masa di mana Federal Reserve sendiri, tapi pada masa di mana Donald Trump sendiri memutuskan untuk memberhentikan tarif dulu nih sementara waktu selama 90 hari. Itu dong tuh biggest concern-nya gitu kan ya. Udah 90 hari, kesempatan waktunya tipis, Fed juga kelihatannya nggak mau ngasih bantuan gitu untuk ngedorong market bisa pergerakannya menjadi lebih bagus atau lebih oke gitu ya. Ya pada dasarnya kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat ya, intinya apa? Intinya sih kalau posisi saat ini Bitcoin itu dilema karena S&P 500 dan juga Nasdaq dilema gitu kan. Tapi pada pergerakan yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman tuh, volatility index nunjukin indikasi potential bottom pada S&P 500. Berarti juga sama dong pada case-nya Bitcoin gitu. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, misalnya kalian suka pakai indikator gitu kan, kalian bisa lihat gitu, indikator pun udah nunjukin adanya divergence kok. So technically indikatornya aja udah ngomong kalau Bitcoin ini ada potentially bottom. Oke, kenapa saya bilang divergence? Simple kan, lower low, tapi indikatornya creating higher low. Ini untuk MACD ya, moving average convergence and divergence. Oke, kemudian kalau kita lihat histogramnya sebentar lagi berpotongan ke atas dan tampaknya akan menjadi warna hijau.
Ya, kira-kira kan begitu. Itu kan ekspektasi kita, teman-teman. Kemudian selain itu ada lagi nggak, Vin? Ya, kalau kamu lihat stokastiknya juga sama. Akan ada orang yang melihat ini sebagai divergence, right? And then, kalau misalnya nggak stokastik, gimana kalau yang lain, Vin? Ya sama. RSI-nya juga, tuh. Potentially confirming divergence gitu di sini. Ya kan? Kita ngelihat indikatornya ngebentuk yang namanya higher low, dikala marketnya menciptakan yang namanya lower low. So ini kan sebenarnya signal gitu kan, potential rebound, potential relief rally, ya seperti yang saya bilang sama teman-teman kemarin during live streaming. Kalau kita beruntung, rally ini sekalian menembus all time high. Kalau kita kurang beruntung, Anda harus antisipasi kemungkinan ini. Ya, dimana keseluruhan koreksinya adalah A, B, and C wave, corrective wave. Before, I don't know ya, kita bisa ngeliat ya one last push kah atau gimana gitu. Karena kalau misalnya kita mengacu pada data yang ada, ya hanya ada dua kemungkinan kan. Kalau kita mau menyamakan gitu ya, ada dua kemungkinan guys ya. The first one adalah kita ngikutin pergerakan ini. Oke, yang kedua adalah yang ini gitu. Mirip dengan total 3 yang kemarin saya gambarkan pada saat lagi live streaming. Jadi penjelasannya di sini nih teman-teman sekalian. Yang saya pakai bars pattern biar ada gambaran, gitu kan. Ini best case scenario. Tuh. Best case scenario. Kita create all time high. Worst case scenario adalah ini. Oke, nih. Saya geser ke samping, ini saya hapus tuh. Nah, ini worst case scenario nih. Udah siap belum tuh? Nah, adalah ABC corrective wave. And then another rejection untuk dia creating lower low. Untuk dia ngejar ke range yang lebih rendah gitu. Lebih parah lagi malah apa? Masuk ke bear market. Gitu kan, yang masuk bear market ya. Ternyata udah tuntas teman-teman ya. Trennya sudah berakhir gitu. Ya itu sebenarnya big concern kita gitu. Nah, untuk kita mendapatkan konfirmasi tersebut, sebenarnya kalau dari segi makro ya, dukungannya adalah terkait dengan apakah tarif kali ini benar-benar hanya jadi senjata Donald Trump untuk bernegosiasi, karena Trump adalah pebisnis. Kita juga tahu dia bukan orang bodoh ya. Dia tahu bahwa 1930 Great Depression triggernya juga karena tarif, awal mula dari sana, kemudian beranjak ke ya kondisi yang menegangkan sampai akhirnya terjadi Perang Dunia Kedua. Ya kan, semua bertahap tuh dari tarif dulu teman-teman. Akhirnya ada ya global economy rontok, perut lapar, ya jadilah perang gitu kan. Dan Trump kita tahu dia nggak mau sampai terjadi perang gitu. Kalau teman-teman perhatikan ya, era kepemimpinan Joe Biden fokusnya ke sana. Kalau era kepemimpinan Donald Trump kelihatannya lebih ke arah ekonomi. Jadi adu kuat gitu kan, dari segi ekonomi, mungkin dari dagang, mungkin dari negosiasi, dan lain-lain gitu. Jadi saya rasa tarif tidak akan dibuat sama Trump sampai terjadi Perang Dunia Ketiga gitu ya. Saya pikir Trump juga tidak sebodoh itu. Dia pengusaha juga, dia lebih memilih untuk happy-happy aja kok ya. Bukan tipikal orang yang ya saya nggak kenal-kenal banget sih. Cuman logika saya berpikir kalau lu pengusaha kayaknya nggak bakal mikir sampai ke sana gitu ya. Yang dia mau pastinya ekonomi bangkit gitu kan. Ekonomi bangkit, dia memajukan negaranya dari sisi ekonomi. Dan itu artinya ya hubungannya adalah dengan negosiasi, tarif, dan lain-lain gitu. So kalau misalkan dia bisa menguntungkannya, dia bisa mengubah posisinya jadi lebih menguntungkan untuk US. Dalam tanda kutip, dia mungkin kasih punishment ke China hanya sebagai example atau sebagai contoh kalau dia sebagai negara besar tidak takut even dengan China sekalipun. Jadi buat negara-negara lain ya think about it gitu ya. Lu yakin mau balas tarif yang gue kasih ke lu gitu kan? Lu yakin kalau lu bisa mendominasi pasar gitu kan? Kalau misalkan kita dari US nggak import lagi dari negara lu gitu ya? Itu kira-kira yang saya lihat teman-teman. Jadi pada akhirnya ya Trump juga saya yakin nggak mau bikin sampai kondisinya hancur lah ibaratnya gitu. Jadi pasti dia ada rem emergensinya. Cuman rem emergensinya pada saat kondisi apa saya nggak tahu gitu kan. Ya sementara kita cuma bisa ikutin permainan aja teman-teman ya. Bagaimana Trump ngomong, kita lihat market reactionnya gimana. Well, the good news is kalau kita lihat hari ini even China naikin tarif juga, Bitcoin do nothing ya. Artinya dia udah biasa, udah kebal gitu kan, udah nggak terlalu berasa banget ya. Tapi pada akhirnya ya saya sampaikan ke teman-teman pada saat live streaming kemarin, kita udah sempat ngasih sedikit ya tips juga kayak how to DCA-nya gitu kan. Kalau kalian berencana beli di sini, kenapa nggak kalian nunggu diskon? Ini ada inefisiensi diisi juga gitu. Dan akhirnya
ya kita ngelihat Bitcoin rebound lagi per hari ini. Well, if you take a look here, ada possibility juga kok dia bisa jadi inverted head and shoulders gitu kan. Kalau kalian mau argumentasi, Vin, ini head and shoulders nih ya, inverted head and shoulders artinya apa? Potensi turun kan kalau misalnya kalian lihatnya kayak begini gitu. Ya udah, kalian berarti ngelihat kayak gini potensinya naik kan, ibaratnya gitu. Naiknya kemana? Ya ini level yang saya udah tandain ke teman-teman ya, 86.000, 85.000. Dari sana kalian lihat lagi, ada rejection nggak? Kalau sampai ada rejection, Anda harus hati-hati. Berarti ada possibility Bitcoin cuma naik untuk ngejar lower high-nya, dan technically pada perspektif time frame daily, very likely Bitcoin rejected dari trend line-nya. Kira-kira begitu ya. Jadi itu dari saya teman-teman sekalian untuk updatean saya sementara waktu ini. Thank you so much guys buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga informasinya bermanfaat. Semoga kalian bisa dapat sesuatu dalam pembahasan ini, terutama untuk referensi, analisa, dan lain sebagainya. Oke, so God bless buat everybody. Happy Friday and see you guys again in the next update. Happy weekend. Cheers. Bye-bye guys.